dengan dokter jantung, saya dinyatakan ibu sudah anfal. Enggak, saya bukan orang yang cengeng, saya orang kuat. Maka mereka akan mulai mendapati apapun yang menjadi janji Tuhan, mereka akan dengan penuh keteguhan pegang kuat-kuat. Tiba-tiba kok saya terangkat gitu deh. Tadi terus diangkat, saya melihat. Mungkinkah gereja-gereja bersatu menerobos segala sekat-sekat denominasi dan bersama-sama menyelesaikan kehendak Tuhan? Berbagai upaya telah dilakukan untuk kebangkitan pelayanan tubuh Kristus, tapi sungguh disayangkan semuanya itu seolah berakhir dengan kesia-siaan. Apa yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan kesatuan gereja Tuhan? Ruang Tiranus kali ini akan mengupas tuntas buku menuju kepenuhan Kristus yang menjadi awal mula kebangkitan pelayanan tubuh Kristus. Pastor Stephen Agustinus akan mengungkap misteri pertanyaan yang selama ini belum terjawab mengenai mengapa gereja Tuhan belum bersatu, dan menjelaskan langkah-langkah aplikatif untuk terwujudnya hal tersebut. Temukan jawabannya di dalam Ruang Tiranus dengan tema Menuju Kepenuhan Kristus. Pak Henry Parede, terima kasih sudah hadir di Ruang Tiranus. Iya. Pak Henry sekarang ini bisa dikatakan sebagai atlet, betul seperti itu? Kurang lebihnya lah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Pelatih olahraga. Kurang lebihnya. Iya. Nah ini bagaimana kok bisa tahu-tahu ada di dunia olahraga? Apa yang terjadi dengan kehidupan Pak Henry ketika bergabung di BCC di bawah pengayoman Pastor Stephen? Kok bisa tahu-tahu ada di dunia olahraga, dan dengar-dengar ceritanya ada banyak prestasi yang Bapak Henry raih, dan ada banyak komunitas-komunitas yang Bapak Henry pimpin. Kok bisa sampai seperti itu? Gimana caranya? Iya, jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan juga di Ruang Tiranus ini. Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih buat Dad Stephen juga yang terus memberikan arahan-arahan kepada saya. Jadi sebetulnya saya di jemaat BCC sudah cukup lama lah ya. Tapi tentunya saya yakin saya di tempat ini, di BCC ini bukan menjadi satu jemaat biasa. Saya mengalami perjalanan rohani juga di sini, naik turunnya juga ya. Ada konsekuensi yang saya harus hadapi karena ketidakakuratan saya di masa lampau. Tapi saya terus menanamkan akar rohani saya di sini karena saya yakin dan percaya inilah rumah saya. Gitu loh. Jadi itu prinsip pertama yang saya miliki. Apapun yang terjadi, ketidakakuratan saya di masa lampau atau apa segala macam, harus saya jalani konsekuensinya, ya nggak ada masalah. Karena saya percaya saya menjalaninya dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan tentunya juga support doa dari Dad untuk saya. Nah, kalau kita berbicara semua benih yang diberikan oleh Dad di BCC, saya menangkapnya ini adalah satu benih firman masa depan. Ya, jadi saya selalu ingat firman yang buat saya sendiri adalah kamu akan menjadi passion become profession become vocation. Ya, jadi profesi yang kita jalani apapun itu akan menjadi suatu keprofesionalan. Tapi itu juga akan menjadi satu ladang pelayanan kita. Saya tangkap itu. Awalnya nggak tahu ini apa nih. Tapi firman itu passion, profession, vocation, passion, profession, vocation itu datang terus tiga kalimat itu terus ada terngiang gitu loh. Nah ini satu benih firman yang masuk di dalam diri saya, tapi saya nggak tahu domain mana ini, profesi apa. Karena dulu saya lebih banyak ke elektrik. Ya, jadi banyak urusannya dengan listrik, automation, mesin-mesin atau apa segala macam gitu loh. Tapi di satu sisi firman itu datang, saya ragu, nih domain saya yang mana nih Tuhan, masih listrik nih.
atau yang ini atau apa gitu, masih belum ada kejelasan. Tapi seiring dengan kita yakin dengan firman itu, dan satu firman yang terus ada dalam di dalam batin saya, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu bercahaya, kegelapan menyelimuti seluruh bumi gitu loh. Firman itu saya kaitkan dengan passion, profession sama vocation gitu loh. Tapi saya belum tahu apa, bidang mana. Ini kan seperti switching langsung ya. Jadi dunia saya dulu di bidang teknik, tiba-tiba langsung saya bisa dipindahkan sama Tuhan tuh langsung ke dunia kesehatan, ke dunia olahraga gitu loh. Di umur yang sudah menjelang 50 gitu loh ya, kurang lebih 40 sekian gitu loh. Tapi orang mungkin melihatnya waktu saya ceritakan perjalanan hidup saya, mungkin bilang nekat, membanting setir, kecuali saya belum punya keluarga. Kalau saya sudah punya anak, istri atau apa segala macam, artinya ada satu destiny yang baru, di mana kalau orang ditanya ini pasti semua orang bilang, ah lu gila. Jadi memilih satu destiny yang kalau orang bilang belum pasti. Gitu loh. Tapi saya yakin dan percaya setiap minggu kita diperlengkapi, setiap minggu saya diperlengkapi ya, dimana kita bukan sekedar ibadah saja, tapi Dad selalu bilang kita ini briefing, meeting dimana ada benih-benih firman yang terus dibagikan. Nah pertanyaannya adalah buat saya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Nah seringkali kita menerima firman yes, amin. Tapi seringkali Tuhan menuntut dari yes, aminnya itu seperti apa implementasinya dalam kehidupan kita gitu loh. Nah seiring dengan waktu saya mulai mencintai olahraga lari. Ada passion di situ. Ada passion. Awalnya ya udah cuman ikut aja larinya juga jogging pelan gitu. Tapi lama-lama sehari, seminggu, 2 bulan, kok enak ya? Kayak nyandu jadinya. Kayaknya kalau nggak lari nggak enak nih. Sampai sedemikian rupa saya nggak tahu, udah lari aja. Pekerjaan masih tetap yang kemarin yang saya kerjakan gitu. Tapi ini ada satu hobi baru, lari. Sampai sekali waktu kalau kita ikut lari nggak ada lomba kan nggak enak. Jadi saya langsung ikut tuh yang 10 kilo. 10 kilo ya masih biasa lah waktunya. Ikut terus gitu ya. Ikut perlombaan di Jakarta, Tangerang ini gitu loh. Sampai sekali waktu saya mendapatkan juara lari. Nah dari sini saya melihat, apakah ini? Enggak lah, ini kan baru tingkat tingkat cetek, kalau orang bilang masih RT RW lah. Masa mau influence the city, impact the nation gimana gitu kan ya. Tapi karena hobi, nah ini balik lagi, ada passion terus berlari, terus berlatih, dan berlarinya sekarang bukan seperti biasa lagi. Ada satu event saya ingat, Jakarta Ultra 100 kilo. Saya masih ingat itu. Itu kurang lebih dari sini, dari Tangerang kemana tuh Pak Hendry? 100 kilo itu dari mana ya? Dari Tangerang ke Bogor kali ya, pulang pergi ya. Iya, pulang pergi Bogor. Kurang lebih lah ya, kurang lebih. Jadi saya ikut event itu. Challenge diri saya juga. Ya 5 kilo, 10 kilo kan orang biasa. Tapi kalau misalnya ikut kita 100 kilo, wah, 2 nih kemungkinannya. Antara tepar atau finish. Saya bilang gitu. Di dalam pikiran ini antara tepar atau memang benar-benar finish gitu. Saya masih ingat itu dulu semuanya itu di Jakarta Ultra Marathon itu ada 214 orang yang ikut, yang finish cuma 24 orang. Dan saya salah satunya. Ranking 17. Ya oke lah, lumayan lah. Itu di usia yang sudah di atas rata-rata yang lain bahkan begitu. Yang lainnya muda-muda. Kalau bisa dibilang saya yang kepala masih 4 itu usianya waktu ikut Jakarta Ultra itu. Dan posisinya 17 dari 24 finisher, dari 200 sekian. Itu semua gugur mereka di 25 kilo, 50 kilo apa segala macam. Tapi dari semuanya itu saya bisa menemukan ini sepertinya. Tapi memang bukan sesuatu prestasi yang luar biasa saat itu. Tapi saya melihat
ada ketertarikan. Nah, ketertarikan lebih lagi atas di lari ini yang membuat saya terus bertekun. Iya. Nah, konsisten adalah kuncinya. Nah, balik lagi, Dad selalu mengajarkan membangun manusia roh, terus bangun manusia roh, berbahasa roh terus menerus. Itu sebetulnya adalah sifat yang saya cangkokkan di dalam berlari. Ada kekonsistenan di sana, saya cangkokkan di berlari. Terus latihan, pasti nggak ada ruginya. Konsisten, gitu loh. Kadang memang nggak enak. Karena kalau di dunia lari ini harus extra mile. Kalau orang lari 10 kilo, saya harus lari 20 kilo. Kalau orang larinya pagi, saya harus lebih pagi lagi. Kalau orang core-nya cuma 5 menit, 10 menit, saya harus bisa 30 menit. Kurang lebih seperti itulah. Sampai akhirnya saya mendapatkan prestasi internasional. Ini internasional. Saya Boston Qualified 2019. Salah satunya dari Indonesia adalah saya di usia saya yang cukup senior. Itu rekor tersendiri betul ya? Rekor sendiri. Karena yang lolos Boston Qualified itu dari yang Indonesia di usianya lebih muda. Masih imut-imut 20-an. Masih 20-an tapi waktunya bisa bersaing lah dengan kita. Nah, satu hal yang saya mau bagikan di sini adalah ketika kita tahu Tuhan memberikan satu pesan, ya, kemudian kita bisa masukkan itu ke dalam domainnya kita konsisten di sana. Saya yakin dan percaya pasti kita mempunyai dampak di sana. Pasti kita mempunyai prestasi. Dad selalu ajarkan kalau cari Tuhan belum dapat, hajar terus sampai. Nah, ada kata sampai bertemu dengan Tuhan, sampai merasakan hadirat Tuhan. Nah, sama kita kadang-kadang itu sebetulnya saya percaya semua benih di sini yang Dad bagikan ini adalah benih-benih terobosan yang sebetulnya bisa kita cangkokkan di dunia kita masing-masing. Ya, tapi seringkali orang itu tidak konsisten. Nggak melihat kayaknya bukan ini nih domain saya, pindah ke sini lagi. Kayaknya nggak ini nih, 2 bulan 3 bulan pindah lagi. Akhirnya apa? Tidak maksimal. Kita tidak menemukan hasil yang maksimal. Tapi kalau kita terus mengkolaborasikan, membangun manusia roh, semua pesan-pesan profetik dari Dad ini kita cangkokkan di domainnya kita akan menjadi orang yang luar biasa. Dan kita akan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Itu pasti. Kenapa? Karena kita mempunyai kehidupan yang berbeda. Satu contoh, sampai dengan hari ini saya ada 6 brand ambassador yang saya pegang. Kenapa? Bukan saya cari-cari. Bukan, saya angkat dong jadi brand ambassador. Enggak. Kenapa? Tapi karena brand-brand itu melihat ada sesuatu yang berbeda dari saya. Bukan saya menjadi pelari yang tercepat, bukan. Karena sekarang industri sepeda pun melirik saya. Makanya terakhir saya diangkat menjadi salah satu brand ambassador dari sepeda. Apa kaitannya antara lari dengan sepeda? Nggak ada gitu loh. Yang satu pakai kaki, kalau yang ini duduk gitu kan. Tapi di satu sisi saya yakin dan percaya Dad selalu bilang kita akan menjadi trendsetter. Untuk apa? Untuk bisa membuat dampak di luar sana. Makanya di sini saya dekatkan, saya selalu membayangkan influence the city, impact the nation. Influence the city, impact the nation. Dan itu menjadi hashtag saya. Influence the city, impact the nation with healthy lifestyle. Karena domain saya adalah di gaya hidup sehat, domain saya adalah di olahraga. Saya akan membawa visi misi dari Dad itu di domain saya dengan gaya hidup sehat yang selama ini saya jalani, dengan prestasi yang saya raih. Untuk apa? Untuk orang-orang itu kita bisa ubahkan. Pak Henry, ini sepertinya kayak ada faktor lain. Maksudnya begini Pak Henry, orang memilih Pak Henry menjadi brand ambassador. Pasti kan otomatis mencari yang usia lebih muda begitu Pak Henry kan? Betul. Lah kok bisa milihnya Pak Henry? Kayak ada faktor apa ini Pak Henry?
Saya masih muda, metabolic age saya 16. Ini adalah faktor Tuhan. Seringkali kita lihat memang banyak orang sekarang coach-coach itu merasa aneh lihat saya. Ya, ini usia semakin senior tapi semakin berbintang gitu loh. Artinya banyak orang. Ya, jadi ada ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau makan sehat semua orang bisa makan sehat. Kalau lari cepat ada banyak orang pelari cepat. Ya, tapi apa yang membuat berbeda? Nah, dalam satu pemilihan brand ambassador itu biasanya ada presentasi. Semua brand ambassador itu nggak mau rugi. Dia panggilin dulu, ada 10 calon kandidat, 10-10-nya harus melupakan apa yang menjadi gagasannya. Kami harus memilih kamu. Nah, justru di situ makanya saya bersyukur sekali dengan DNA yang Dad berikan, bahwa kita mempresentasikan sesuatu itu kan selalu menggebu-gebu nih. Ya, kenapa? Karena ada pekerjaan roh. Ada sesuatu yang berbeda dengan orang-orang lain. Kalau orang mempresentasikan sesuatu mungkin bentar-bentar udah keringetan atau apa segala macam gitu ya. Tapi kita ini menerima suatu warisan. Warisan apa? Bukan pandai ngomong, tapi pekerjaan roh. Heritage itu yang sesungguhnya kita sebagai anak-anak rohani itu sudah ada, tercangkok di dalam roh kita. Kita tinggal mengimplementasinya aja di dalam domain kita. Tapi intinya adalah pekerjaan roh itu terus bergebu. Sehingga apa? Orang yang mendengarkan kita itu tidak akan biasa. Tapi ada aliran air kehidupan yang kita alirkan, ada aliran air kehidupan yang kita berikan. Itu yang saya rasakan. Pak Henry, itu kan kemampuan-kemampuan yang sifatnya di atas rata-rata. Benarkah kemampuan itu Pak Henry dapatkan justru ketika ada di dalam rumah rohani? Yes, 100%. Ya. Karena saya sebetulnya berlatih secara otodidak. Kalau secara manusiawi, orang lihat. Tapi sebetulnya saya punya pelatih, Roh Kudus. Saya punya pelatih Tuhan. Saya nggak tahu loh, lari itu harus bagaimana. Memang saya agak sedikit rajin belajar dari satu literatur ya, jadi e-book apa segala macam tentang berlari atau apa saya belajar. Tapi itu semua orang juga bisa belajar. Tapi saya yakin dan percaya di sini adalah anugerah yang mengalir. Saya percaya ini adalah anugerah, bukan karena kuat, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kita dilatih. Saya dilatih di BCC, saya dilatih dan diperlengkapi untuk apa? Kuasa anugerah bisa mengalir lewat kehidupan kita. Waktu saya di Gold Coast Marathon di kilometer 32 itu sebetulnya betis saya itu udah nyenut-nyenut. Udah kilometer 32, kalau di maraton itu 30 ke atas itu kilometer neraka dibilang. Masa-masa kritis. Masa-masa kritis. Kenapa? Karena udah habis di situ. Ya. Nah, ini betis kanan saya ini udah udah makin cepat ya. Karena kita di situ tuh harus bisa memanage power kita, ya. Satu hal yang saya ingat, begitu cenut-cenut itu saya bukan bukan. Saya bahasa roh, serius. Apa? Bodoh amat lah yang lain gitu ya, mikirin apa yang kita kan dari luar negeri yang lain juga banyak gitu kan, mereka juga komat kami juga dengan bahasa mereka. Kadang-kadang kan mereka menggunakan self talk. Kuat, stronger, you are stronger. Itu ada bule-bule begitu. I'm stronger. Jadi hal yang biasa. Ya, tapi kita beda. Horakata maka serius. Dan itu percaya nggak percaya itu kilometer 34, 2 kilo saya di situ. Kritis kilometer 33 menuju 34 udah mulai enakan kakinya, baru bisa ngegas lagi. Hal yang simpel yang sering lari kita lakukan di sini membangun manusia roh, sebetulnya begitu dapat impresi itu kita lakukan, itu spontan, otomatis sudah menempel. Bahasa roh aja, nggak usah pusing-pusing, bahasa roh aja. Korakatasyana apa sambil lari koramaraka. Kita dengerin bahasa roh kita pada saat kritis gitu masuk ke sini, ini membuat kita ini jadi kuat lagi. Saya nggak tahu tiba-tiba aja ini di kilometer 34 biasa lagi pelan hilang.
gas lagi. Sampai saya finish 3 jam 09:37 detik. Itulah yang membawa saya menjadi Boston Qualified dari Indonesia. Haleluya, dahsyat Pak Henry. Yes. Pak Henry, sebentar saya mau tanya ke Pak Stephen. Okay. Pak Stephen, Pastor Stephen, apa yang Pastor Stephen lakukan terhadap Bapak Henry? Kok jadinya bisa begini? Saya percaya ini bukan pekerjaan manusia. Saya meyakini ini adalah hasil pekerjaan firman dan roh. Seperti tadi yang saya tegaskan. Ketika terakhir kali saya melihat Ibu Reni, itu minta maaf. Saya itu sampai berpikir, waduh, aku kehilangan satu jemaat ini. Lewat terlintas begitu ya? Oh iya. Karena secara lahiriah, secara physically, ya saya nggak berani ngomong aja. Ini saya dalam hati sudah bilang, lewat ini satu orang nih. Dari perawakan, kulit, dari warna kulit, dari roman muka, semuanya udah kelihatan dikuasai roh maut. Tapi ketika kita terus deklarasikan kehidupan ilahi dihembuskan oleh Tuhan. Nah, di satu sisi yang lain, beliaunya sendiri mengalami pekerjaan firman dan roh yang mencetak dirinya. Menjadi orang yang gigih, tangguh, tidak mudah menyerah. Maka apa yang terjadi? Ya, saya bersyukur aja lihat warrior princess. Apa sih princess warrior? Jadi princess warrior karena ketangguhan, kegigihan dalam memperkatakan firman, mengejar janji Tuhan. Maka terakhir kemarin dokter memberikan pernyataan, semuanya sudah sehat. Haleluya. Haleluya. Nah, itu kan dalam kasusnya Ibu Reni. Dalam kasusnya Pak Henry, ya sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dia hadapi. Dia membutuhkan ketangguhan, kegigihan, keteguhan untuk menaklukkan keterbatasan dan kelemahan fisiknya. Secara usia, dia mungkin sebetulnya sudah tidak qualified sebetulnya. Karena pasti akan kedodoran duluan gitu, dibandingkan dengan kompetitor lain yang jauh lebih muda dari dia. Bagaimanapun memang faktor U itu ikut menentukan. Faktor umur gitu maksudnya. Tapi karena kuasa firman, faktor U ditutup sama Tuhan. Dengan deklarasi yang terus dia lakukan, doa bahasa roh yang Pak Henry lakukan, otomatis itu seperti memberikan kekuatan yang baru. Karena gambaran yang saya bisa beri buat setiap kita yang selama ini belajar tentang membangun manusia roh, saya bisa memberikan penegasan kepada saudara. Engkau itu kalau praktek membangun manusia roh, itu persis sama kayak punya power bank. Jadi walaupun secara lahiriah, secara manusiawi, fisik saudara terus mengalami penurunan, tapi ketika saudara punya power bank, ya kayak handphone kalau sudah mulai lowbat, kita colokin power bank, nah pastiin aja ampere dari power banknya cukup tinggi. Karena begitu dicolokin, kita nyalain power banknya, itu akan ngisi ulang handphone yang sudah lowbat. Nah, itulah yang Pak Henry alami kira-kira ketika dia ada di Gold Coast di kilometer 32 sampai 34. Itu betis kalau sudah mulai cenut-cenut, itu kalau dipaksain itu bisa mengalami cedera sebetulnya. Secara ilmu medis itu bisa mengakibatkan cedera. Dan kalau cedera ya bisa-bisa dia nggak bisa lari lagi. Tapi tangan Tuhan berkuasa. Sehingga masuk ke kilometer 34 kan harusnya kan lebih parah. Makin ke sana kalau dipaksa makin parah. Tapi sama seperti power bank. Walaupun baterainya sudah lowbat, kalau power bank dicolokin, itu akan ngangkat power dari baterai internal itu sendiri. Sehingga akhirnya masuk kilometer 34 makin ringan, masuk 35 ngegas dia sudah. Nah, kayak yang sering saya guyon, sering kali guyon. Ini Pak Henry lari 100 kilo lebih. Wih, latihan ini. Mau balik kampung, masa mudik supaya tidak kena macet. Ya lari aja sudah. Tapi itulah yang Tuhan sedang terus kerjakan. Dengan kuasa firman, dia membuat yang mustahil menjadi mungkin. Dengan kuasa Roh Kudus yang sepertinya secara lahiriah tidak mungkin, tidak bisa.
Tuhan buat jadi bisa. Iya. Pastor Steven terus berkata mengenai membangun manusia rohani. Bisa tidak Pastor Steven? Sedikit saja sebenarnya hal apa yang diajarkan di dalam prinsip membangun manusia rohani? Prinsip utama itu seperti apa? Bagaimana itu membangun manusia rohani? Pada dasarnya begini, kita sebagai ciptaan baru yang diciptakan oleh Tuhan dari dua unsur yang berbeda, unsur lahiriah dan unsur ilahi. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, Tuhan membentuk tubuh manusia dari debu tanah. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidupnya. Debu tanah berbicara tentang hal-hal yang bersifat lahiriah yang berasal dari bumi ini. Dan debu tanah jugalah tubuh lahiriah inilah yang membuat kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari di alam lahiriah. Tapi kita tidak boleh lupa, selain ada alam lahiriah, ada alam ilahi, alam rohaniah. Nah, di dalam alam rohaniah ini kita akan bisa menikmati semua yang kita butuhkan di alam lahiriah. Itu sebabnya ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup, prinsip hembusan nafas Tuhan membuat kita bisa hidup dan berinteraksi dengan berbagai dimensi rohani, dengan berbagai makhluk rohani di alam rohaniah. Dan secara lahiriah, mungkin kalau Ibu Reni sudah kondisinya parah, sakit sampai harus disedot cairan di paru-paru berkali-kali, kondisi jantung sudah sedemikian rupa harus dipasang ring sampai 5 dan sebagainya. Itu makin bertambah usia harusnya tambah drop. Ya kan, secara nalar logika usia bertambah otomatis organ dalam yang sudah rusak ya otomatis akan lebih parah kondisinya. Tapi ketika manusia batiniah kita, manusia rohaniah kita dilatih, dan kita mulai ditolong untuk mengetahui bagaimana cara menghubungkan diri dengan gudangnya sorga. Dan semua yang kita butuhkan di alam lahiriah ini ya sebetulnya tersimpan, tersedia di gudang sorga. Istilahnya kalau Bu Reni dalam kondisi sakit jantung, ya yang dia butuhkan apa? Supaya sembuh, sehat, sempurna, yang dia butuhkan apa? Jantung baru. Nah, di gudang sorga ada itu onderdilnya itu. Nah, dalam kondisi Pak Henry betisnya sudah sedemikian sakit, apa yang dia butuhkan? Otot-otot yang baru, aliran asupan energi yang baru. Nah, itu semua ada di gudang sorga. Dan dengan kita membuat deklarasi, dengan kita terus melatih manusia batiniah kita untuk tahu bagaimana terhubung dengan realita Tuhan dan menarik turun apa yang Tuhan sudah sediakan, kita akan mendapati seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin secara manusiawi kita sedang drop, kita sedang down, kita sedang mengalami kemerosotan secara physically, secara lahiriah. Tapi kalau ada power bank, colokin aja dengan manusia batiniah kita, kita latih. Ini seperti power bank yang kalau kita aktifasi justru akan membuat tubuh kita ini terus diperbaharui, terus dikuatkan. Kitab Roma pasal yang ke-8 memberikan penegasan, jika Roh Kristus ada di dalam kamu, maka engkau akan mendapati walaupun tubuhmu sedang terus mengalami kemerosotan, tapi Alkitab dengan tegas memberikan penegasan. Kristus, Roh Kristus, roh kebangkitan itu akan menghidupkan kembali tubuhmu yang fana itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya pulih seperti beliau-beliau ini akhirnya. Ya. Dan saya percaya ini bukan hanya untuk
beliau-beliau yang ada di studio yang kebetulan kita minta untuk bersaksi. Tapi setiap saudara yang sedang melihat tayangan ini, engkau akan sungguh-sungguh alami pekerjaan firman dan roh yang sama seperti yang pernah terjadi dalam kehidupan Ibu Reni ataupun Pak Henry akan juga terjadi dalam kehidupanmu. Aku deklarasikan, aku nubuatkan, pekerjaan firman dan roh akan menghidupkan engkau kembali. Aktivitas maut dalam hidupmu, apapun bentuknya, apapun versi ataupun derajatnya, akan kita telan dengan kemenangan yang dari Tuhan. Maut ditelan dalam kemenangan. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Pastor Stephen, sedikit nih Pastor, caranya gimana Pastor untuk pemirsa di rumah benar-benar bisa mengalami seperti yang jemaat Pastor Stephen alami? Yang pertama yang mungkin saya harus tegaskan buat saudara adalah rombak ganti semua dasar keyakinan salah yang merupakan hasil pembentukan dari filosofi dunia, dari ideologi dunia, atau mungkin dari opini-opini manusia yang sudah terlanjur terbangun dalam hidup kita. Bongkar itu semua. Pakailah prinsip firman. Ya, saya bisa memberikan penegasan. Ini yang sering saya katakan kepada jemaat-jemaat. Ketika aku sebagai hamba Tuhan menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan prinsip-prinsip firman, terserah saudaramu sebut sebagai khotbah atau mungkin sebagai pengajaran atau apapun. Tapi ketika saya menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, engkau harus bisa belajar menangkap. Dari semua yang saya sampaikan, dari uraian yang saya bagikan, apa sebetulnya dasar keyakinan yang sudah Tuhan bangun dalam hidup Pak Stephen. Dan sebagai jemaat, sebagai anak rohani, engkau harus mengadopsi hal itu. Bangun dalam dirimu. Karena prinsipnya jelas, orang benar atau orang-orang percaya, orang-orang Kristen akan hidup oleh iman. Iman yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar ya saya percaya, enggak, harus terbangun menjadi dasar keyakinan. Nah, untuk gampangnya saya mau tanya seperti ini buat saudara. Percayakah engkau bahwa oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan? Saya yakin semua orang percaya, semua hamba Tuhan berkata, saya percaya, amin, haleluya. Oleh bilurnya aku disembuhkan. Tapi ujiannya di sini. Pada waktu saudara sakit, apa hal pertama yang saudara lakukan? Aduh, pusing. Panadol mana? Obat penurun panas. Carinya obat penurun panas ya Pastor. Obat pusing. Kalau itu yang saudara lakukan, cari obat duluan. Artinya dasar keyakinanmu masih tercetak menurut pola dunia ini, menurut prinsip kebanyakan orang dan bukan menurut prinsip firman. Karena kalau prinsip firman, aduh pusing. Doa itu dulu yang kita lakukan. Gak tambah pusing tuh Pastor. Mau tambah pusing, mau pingsan, mau semaput, itu urusan belakangan. Sampai sebegitunya. Harus. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang betul, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak datang dan menyelamatkan kami, kami tetap tidak akan menyembah patungmu itu. Nah, mungkin bagi sebagian orang prinsip ini dianggap terlalu ekstrim. Ini masalahnya. Dianggapnya wah itu terlalu ekstrim Pak. Tanya nanti Sadrak, Mesak, Abednego. Seberapa ekstrim mereka itu. Tapi itulah yang membuat datangnya sosok pribadi keempat saat mereka dibuang masuk ke dalam dapur api. Dan itulah yang membuat Nebukadnezar, kalau saudara baca lebih lanjut dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, saudara akan mendapati ketika di awal-awal Sadrak, Mesak, Abednego itu ditulis sebagai pembantu pegawai raja, pembantu atau pegawai raja. Tapi pada waktu Nebukadnezar melihat ketekunan
keteguhan iman Sadrak, Mesak, Abednego. Dan ketika dibuang ke dalam dapur api, Alkitab mencatat ada pribadi keempat yang menyertai mereka. Saat Nebukadnezar memanggil mereka keluar dari dapur api, sebutannya bukan pegawai istana raja atau pegawai raja. Sebutannya adalah, hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Wih, udah berbeda ya, udah beda kelasnya. Itu status sosial, strata, dan apa sih istilahnya itu, marganya udah langsung lain. Sebutannya bukan pegawai raja lagi. Hai hamba Allah yang maha tinggi. Wih, derajatnya langsung naik. Posisi rohani yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego tidak lagi dilihat di bawah, tapi dilihat oleh Nebukadnezar ada di atasnya. Dan saya percaya itulah juga yang Tuhan ingin lakukan atas setiap saudara. Ketika engkau terus bertekad, bertekun di dalam firman, engkau akan mendapati posisi rohani yang berotoritas, posisi rohani yang berkuasa, yang berkemenangan dalam segala hal akan mulai engkau nikmati dalam hidupmu sehari-hari. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Baik, Pastor Stephen, kita mau dengar kesaksian berikutnya nih, Pastor. Boleh. Ini lebih menarik lagi dari anak rohani Pastor Stephen yang ada di luar kota. Bagaimana cara Bapak Reki yang ada di luar kota bisa tetap terhubung dengan Pastor Stephen dan bisa tetap diperlengkapi secara maksimal? Apa yang Bapak Reki lakukan?